Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ini atas undangannya Mas Era. Jadi saya kenal Mas Era berarti sudah 20 tahun lebih ya waktu saya SMA. Yang pertama, kalau kata orang tak kenal maka tak aruf lafkah. Jadi salam kenal dulu nih. Saya lahir tumbuh dan besar di Purwokerto. Asli Teluk, Gerumbul Klebet Lor, Jalan Sampar Angin. Kemudian dulu setelah lulus SMA saya merantau ke Bandung belajar fisika di jurusan fisika ITB. Kemudian tahun 2013 saya merantau ke Amerika, masih nyantri fisika ya, jadi S2 S3 di Florida. Kemudian setelah selesai di sana, kemudian sempat bekerja di Amerika selama 5 tahun bekerja. Jadi saya total di Amerika 10 tahun. Jadi baru balik ke Indonesia itu tahun lalu sebenarnya. Setelah itu balik ke Indonesia, saya sekarang kerja di BRIN di Serpong. Jadi bukti perantauannya adalah saya punya 3 anak dan tiga-tiganya lahir di 3 pulau yang berbeda gitu. Jadi anak pertama lahir di Jawa, anak kedua lahir di Balikpapan, dan anak ketiga lahir di Amerika. Nah, jadi sekali lagi matur nuwun Mas Era ini atas undangannya, bisa silaturahmi dengan teman-teman semua. Nah, yang kedua, saya agak nervous sebenarnya gitu, karena bidang saya sebenarnya fisika partikel dan fisika kuantum ya. Jadi tapi lingkungan ini saya pengen sharing aja dengan pengetahuan yang terbatas di bidang lingkungan, karena kebetulan banyak hal ya dari isu-isu global yang bisa menjadi amunisi nih untuk teman-teman aktivis lingkungan gitu. Kenapa? Karena sekarang ini kan semua serba hijau, serba SDG ya. Mantra SDG apa? Sustainable Development Goal. Mantra sustainability itu sekarang jadi kalimat yang wajib diucapkan di mana-mana gitu. Termasuk perusahaan-perusahaan itu sekarang wajib membranding dirinya sebagai perusahaan yang hijau. Kenapa? Karena contohnya beberapa waktu lalu itu kita ada obrolan dengan Pertamina. Pertamina itu mau membuka sustainability center gitu. Ya terlepas niatnya beneran pengen sustainable atau tidak, tapi branding itu diperlukan untuk meningkatkan saham Pertamina gitu. Nah, hal-hal kayak gini tuh kalau kita pahami dengan baik, nah itu bisa jadi amunisi untuk teman-teman aktivis lingkungan. Karena kalau sejarahnya ya, sekarang dari mana sih kenapa SDG ini sekarang jadi mantra di mana-mana ya lingkungan. Jadi teman-teman aktivis lingkungan ini sebenarnya sedang mendapatkan panggung yang sangat gemerlap gitu, yang bisa dijadikan untuk ya memperjuangkan isu-isu yang pengen dipush. Nah, jadi kan global warming. Nah, apa sih global warming kan? Nah, jadi sebenarnya oke lah katanya bumi ini mengalami pemanasan global. Tapi sebenarnya kenaikan suhu bumi ini dibandingkan 150-an tahun yang lalu itu cuma 1 derajat. 1 derajat kok pada rame gitu. Jadi saya maklum ada polarisasi ya. Ada yang tidak percaya global warming. Salah satunya adalah mantan presiden Amerika yang menjadi calon saat ini. Amerika waktu itu kan keluar dari Paris Agreement ya. Ya kita paham lah, karena supporter dia memang juragan batubara dan sebagainya gitu kan. Jadi ya dia entah percaya atau tidak, dia menarik diri dari Paris Agreement gitu. Jadi memang 1 derajat saja global warming itu kenaikannya. Tapi kenapa sih 1 derajat kan nggak kerasa ya? Pagi sama siang aja kan di sini 5 dari 10 derajat manusia kan nggak sensitif ya. Tapi kenapa orang yang pro, orang yang khawatir itu karena pada zaman Ice Age ya, yang kalau di film Ice Age itu kan dulu katanya kan semua tertutup es ya. Itu suhu bumi itu cuma 5 derajat lebih dingin dari sekarang secara rata-rata gitu. Makanya kenapa yang pro itu kenapa 1 derajat itu khawatir, karena dulu pada saat
Ice Age pun itu suhu bumi cuma 5 derajat lebih dingin, dan itu sudah cukup untuk membuat es terkoper di mana-mana gitu. Dan ketika suhu bumi 2-3 derajat lebih dingin dari sekarang, itu mamut masih ada, masih hidup gitu. Nah, jadi kita pahami konteks kontroversinya ya, baik yang pro dan kontra gitu. Nah, yang kontra alias global warming ini nggak real itu bilang itu hanya siklus saja. Siklus, karena sebenarnya pergerakan bumi dan matahari itu sebenarnya kan tidak sesimpel itu ya. Ada planet raksasa namanya Jupiter gitu. Nah, yang efek gravitasinya itu terkadang membuat bumi agak menjauh dikit dari matahari. Nah, itu yang membuat Ice Age. Nah, ini siklusnya bumi yang lagi agak mendekat sedikit ke arah matahari gitu. Nah, itu yang membuat global warming. Nah, ini saya terangkan konteks di dunia scientific yang kesepakatannya sebenarnya tidak 100% gitu kan. Jadi bahasa yang orang scientific gunakan adalah probabilitas. Jadi probabilitas bahwa global warming ini karena aktivitas manusia itu sekian puluh persen gitu. Memang lebih besar probabilitasnya dibanding bahwa ini natural karena pergerakan bumi, matahari, dan efek gravitasi planet-planet besar seperti Jupiter gitu ya. Nah, kemudian berikutnya karena probabilitas itu dihitung berdasarkan model ya, ada model komputasi segala macam. Dan model komputasi itu pun tidak semudah itu. Jadi kalau ada orang yang sombong bahwa sains sekarang sudah mampu dengan artificial intelligence, machine learning, dan bla 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 segala macam, ya enggak juga. Buktinya apa? Saya di Florida 2 kali itu pengalaman dengan 2 badai ya, hurricane kan. Dan kita mendapat pengumuman akan adanya badai itu bukan 1 bulan sebelumnya, tapi kurang dari 1 minggu sebelumnya. 5 hari sebelumnya tuh baru awas akan ada badai gitu kan. Artinya apa? Secanggih-canggihnya manusia itu bahkan memprediksi badai saja belum bisa gitu. Nah, begitu badainya sudah muncul di Karibia ya, di Kuba dan sekitarnya, baru bisa memprediksikan oh ini akan lewat saya di Tallahassee di Florida Utara gitu. Itu pun masih ada peluang jangan-jangan ini belok kiri ke Teluk Meksiko atau belok kanan kan. Nah, 2 hari sebelumnya kita baru tahu bahwa udah pasti akan kelewatan gitu. Itu pun tidak yakin kekuatannya sudah berapa gitu. Nah, artinya kenapa saya jelaskan ini, konteksnya masih banyak uncertainty gitu, masih banyak ketidakpastian model. Makanya ini isu yang sebenarnya para saintis itu tidak 100% bulat, dan makanya bahasa yang digunakan adalah probabilitas. Jadi probabilitas global warmingnya asli, real ya, bahwa kenaikan suhu bumi 1 derajat itu real. Tapi apakah ini siklus natural atau kelakuan orang? Nah, bahasanya probabilitas gitu. Lalu apa sih hubungannya dengan karbon yang sekarang juga jadi mantra di mana-mana kan? Ada karbon politik, ada karbon ekonomi dan sebagainya gitu. Karena ternyata grafik kenaikan suhu itu sangat match dengan grafik kenaikan emisi karbon. Nah, 150 tahun terakhir emisi karbon itu memang naik 50% dari 200, nah satuannya ppm ya, part per million gitu. Jadi kalau misalkan ini partikel dikumpulkan 1 juta, 200-nya itu CO2 gitu, karbon. Nah, itu naik jadi sekitar 400, 300-an sampai 400 gitu. Nah, lalu orang mulai khawatir bahwa tapi kita memang perlu selebritis untuk nge-push isu ya. Ini jadi pelajaran buat aktivis itu. Kalau mau nge-push isu harus pakai selebritis. Nah, selebritisnya waktu itu adalah Al Gore ya, Al Gore, wakil presiden Amerika kan, yang akhirnya dapat Nobel perdamaian dalam bidang Nobel perdamaian gitu dengan filmnya Inconvenient Truth kan. Nah, itu yang bisa nge-push isu ini menjadi headline gitu. Nah, apa sih efeknya terhadap isu-isu ini? Ternyata turunannya menjadi banyak, yang salah satunya adalah dari sisi bisnis. Itu yang membuat Elon Musk masih nggak jadi invest di Indonesia.
Nah, padahal kalau dilihat di berita itu kan kita udah kayak menghamba banget kan. Jokowi telepon, kemudian Luhut datang sendiri, beliau pakai jas, Elon Musk-nya datang pakai kaos, dan yang paling legend terakhir itu yang menteri-menteri di belakang, dia duduk di depan, sit like a boss gitu. Coba aja googling why Tesla didn't invest in Indonesia, itu banyak dibahas. Kenapa? Karena ya tadi, semua perusahaan apalagi sekelas Tesla itu pengen membranding dirinya hijau, semua supply chain-nya ya. Tesla ini, apalagi Tesla ini mobil listrik kan. Nah, Indonesia saat ini yang membuat Tesla enggan karena Indonesia itu tidak hijau. Penggunaan fuel masih banyak, kerusakan lingkungan masih banyak, dan ini yang membuat ya Elon Musk nggak mau invest gitu. Karena memang kalau saya invest di Indonesia nanti citra Tesla jelek, kalah sama Toyota Prius dan sebagainya kan udah banyak. Volkswagen itu harus merecall sekian mungkin juta unit kan gara-gara masalah emisi karbon gitu. Nah, hal-hal kayak gini itu bisa menjadi hal yang strategis kalau teman-teman paham bahwa ada titik-titik yang bisa di-push gitu. Karena perusahaan itu sekarang pun masih sangat-sangat butuh untuk membranding dirinya itu hijau. Sangat harus comply dengan peraturan-peraturan kayak tadi gitu. Tesla nggak jadi invest, Pertamina untuk naikin saham bikin sustainability center. Termasuk kayak tadi Mas Era agak curiga bahwa ini pabrik semen jangan-jangan pabrik emas gitu kan, misalkan. Itu hal yang bisa dites karena jejaknya pasti beda gitu antara jejak emas dengan jejak semen. Saran saya misalkan bisa ngajak unsur atau apa, teliti aja kandungan logam beratnya gitu di sungai apa gitu kan. Yep. Pasti beda jejak limbah konsentrat logam emas dengan semen itu pasti beda. Nah, minta lembaga-lembaga riset untuk memvalidasi itu, yang paling dekat unsur kan hasilnya apa, coba di-post gitu dengan media apa segala macam. That's the way it works itu. Maksudnya harus dua arah ya, yang dari grassroots tadi, yang cara perjuangan tempur, nah harus diimbangi dengan perjuangan media, diplomatik dan riset gitu. Nah, karbon ekonomi itu sudah sedemikian ininya, karena bahkan sekarang ada istilahnya carbon trading. Nah, ini juga nilai ekonominya tinggi. Indonesia ini belum belum banyak yang aware ya. Jadi carbon trading itu gini, saking hotnya isu lingkungan ini, maka sekarang negara-negara dibatasi, perusahaan-perusahaan dibatasi untuk mengeluarkan emisi karbon. Ada limit atasnya gitu. Misalkan saya punya perusahaan pabrik A, saya kena limit sekian secara regulasi 100 gitu ya. Ternyata saya kebanjiran order, saya harus meningkatkan produksi. Tapi dengan saya meningkatkan produksi, maka emisi karbon saya yang limitnya 100 jadi 200 megaton misalkan. Nah, ada pihak lain, misalkan Bapak, itu dia menanam katakanlah sekian pohon, dan sekian pohon itu bisa disertifikasi dengan, dan di istilahnya ada asesor ya, bahwa aktivitas ini nanti akan menyerap karbon sekian ton gitu. Nah, dengan saya punya ini, saya bisa menyerap karbon sekian ton, maka haknya itu bisa dijual ke saya. Jadi oke, saya butuh untuk mengeluarkan emisi karbon lebih dari limit yang saya batasi. Saya bisa membeli hak untuk mengeluarkan emisi karbon ke Bapak yang telah menanam pohon gitu. Karena menanam pohon itu kan mengurangi emisi karbon kan. Nah, karbon ekonomi ini hal yang sekarang ini jadi nilai valuasinya besar gitu, dan bisa menjadi another ammunition gitu kalau dipahami konteks global dan bisnisnya gitu. Nah, jangan tanya saya ya secara fikih hukumnya gimana gitu, muamalah jual beli hak untuk mengeluarkan emisi karbon ini kan bukan barang nyata ya, tapi itu. Dan negara juga sama, misalkan saya dikasih limit 100 ya, perusahaan B kasih limit 100 ton,
CO2. Nah, karena pesanan sedang sepi, maka saya cuma bisa keluar 50. Maka hak saya untuk mengeluarkan 50 megaton karbon itu bisa saya jual ke perusahaan lain gitu. Nah, ini konteks ekonomi yang memang sedang sedang sangat besar gitu. Dan ini bisa menjadi amunisi ya. Nah, ini maka kalau boleh menyarankan mungkin kesempatan berikutnya, karena saya bukan bidangnya, mungkin teman-teman aktivis lingkungan bisa mengubah narasumber yang sangat paham dengan karbon ekonomi gitu, dan bagaimana perusahaan-perusahaan regulasi-regulasi apa yang seharusnya bisa comply, apalagi kalau perusahaannya investmentnya dari Eropa, itu sangat-sangat bisa menjadi, ini saya laporin loh nih, kita punya bukti valid bahwa kandungan emisi yang dikeluarkan sekian. Lihat sungai di daerah ini, konsentrat karbon yang konsentrat logam berat yang harusnya limitnya sekian, ternyata sekian gitu. Itu sangat-sangat ampuh untuk, apalagi kalau ada link dengan media, itu sangat-sangat ampuh untuk mengepus perusahaan, karena mereka sangat butuh branding hijau. Ibaratnya Elon Musk saja sudah Luhut semua menteri datang aja, dia akhirnya nggak invest gara-gara Indonesia nggak cukup hijau gitu. Ini hal yang jadi pertimbangan, dan mungkin suatu saat teman-teman bisa mengundang narasumber yang paham betul game dari karbon ekonomi ini gitu. Karena selain perjuangan tempur di bawah, kalau ini bisa dengan media, dengan riset, dengan ini, itu menjadi satu movement yang luar biasa sekali. Nah, itu tentang karbon ekonomi ya. Jadi kemudian berikutnya, tapi terlepas dari itu, memang lingkungan ini harus kita jaga pasti ya. 1 derajat kenaikan itu pasti. Maksudnya apakah betul ini real atau tidak real ya, yang kita lihat sehari-hari dengan mata kepala sendiri kan memang banyak kerusakan kan. Dan yang paling sangat ditakuti, salah satu kerusakan itu adalah biodiversity loss gitu. Contoh, dengan adanya global warming, banyak CO2 itu kalau ke laut, lautnya itu menjadi asam. Nah, laut yang menjadi asam, banyak biota-biota laut yang sangat sensitif terhadap asam gitu. Naik turun sedikit pH-nya, mati. Dan kita tidak tahu, jangan-jangan biota yang mati itu hewan atau tanaman sepele, tapi dia sangat krusial di rantai makanan. Contohnya kalau misalkan kita googling apa yang terjadi kalau lebah tiba-tiba hilang, itu bencana kelaparan Pak. Manusia bisa punah Pak kalau lebah itu hilang, karena lebah itu kan membantu penyerbukan dari tanaman-tanaman, bunga dan sebagainya, yang itu mensuplai 90% populasi di dunia gitu. Jadi orang berandai-andai kalau lebah tiba-tiba musnah saat ini, itu bencana kelaparan di seluruh dunia. Kan lebah kayak apa ya, kayak hewan sepele kan, anahal kalau bahasa Arabnya gitu. Ternyata dia sangat vital di dalam suplai makanan. Nah, kita tidak tahu, jangan-jangan di laut itu ada biota-biota misalkan yang sangat sensitif terhadap pH, dan adanya karbon itu memang membuat menjadi asam ya oceannya, dan kalau itu punah bisa jadi itu sangat vital gitu. Nah, itu hanya salah satu dari sekian banyak bahaya yang diantisipasi dengan tadi ya, terlepas tadi global warming itu human nature atau siklus yang jelas dilihat oleh teman-teman di sini dengan mata kepala sendiri, kan memang kerusakan yang real kan. Kita berbicara tentang masalah air, nanti kita tahu nanti biodiversity-nya bagaimana gitu. Nah, lalu bagaimana dengan renewable energy? Nah, jadi ini juga menarik juga kan, nanti isunya dengan PLTB dan sebagainya gitu. Karena gini ceritanya, Indonesia ini salah satu yang tadi membuat, salah satu dari sekian banyak faktor yang membuat Elon Musk tidak jadi datang, memang kalau bahasa resminya energi mix ya, kalau bahasa undang-undangnya bauran energi gitu. Jadi ada target, saat ini memang semua yang jalan segala macam memang sumber terbesar kita memang masih batu bara
itu 60-70% energi di Indonesia baik untuk industri maupun listrik itu masih dari batu bara. Termasuk listrik kita kan dari Cilacap, PLT-nya kan PLTU uap ya, yang basisnya adalah batu bara gitu. Nah, maka pemerintah mencanangkan dulu beberapa tahun yang lalu, tahun depan 2025 itu harusnya 23% itu energi renewable gitu. Gak mungkin kayaknya ya, karena Indonesia ini sempat peringkat 2 eksporter terbesar batu bara. Nah, jadi kalau mau kaya singkat jadi juragan batu bara gitu kan. Nambang doang, habis itu ditinggal aja gitu kan. Saya itu kalau naik pesawat dari katakanlah balik kan pasti lewat Arab gitu kan, di Timur Tengah lah ya. Kan nanti begitu lewat daerah-daerah yang timahnya banyak, Bangka Belitung itu kalau dilihat ke bawah itu bolongnya banyak gitu, kayak orang jerawatan gitu. Jadi kasus timah kemarin ya memang kasat mata banget sebenarnya sih, memang bolong-bolongnya. Di Kalimantan juga sama, orang ngerok peraturannya kan apa harus reklamasi segala macam, jadi tinggal aja gitu. Jadi tadi ya, jadi memang pemerintah salah satunya tadi memang sekarang secara internasional memang terpaksa untuk nge-push renewable energy ya, sampai yaitu untuk memahami konteks nasional dengan adanya PLTB gitu kan, geothermal gitu. Jadi targetnya tahun 2025 yang kayaknya bakal meleset itu 23% itu harus renewable. Lalu dari 23% itu di breakdown kan, dan yang paling besar dari 23% itu saya lupa angkanya, memang geothermal. Jadi 23% renewable energy di breakdown dari yang pembangkit listrik tenaga bayu, solar cell segala macam, memang porsi paling banyak geothermal. Makanya sebenarnya isunya bukan hanya di Slamet saja, tapi yang di Jawa Barat ya, saya lupa di mana gitu. Ciremai ya, karena memang undang-undangnya bunyinya seperti itu. Batu geothermal yang jadi pertama, karena memang ya Indonesia kan ring of fire segala macam, memang potensinya sangat besar gitu. Nah, nanti ini kan saya tidak paham isunya secara menyeluruh ya, tapi teman-teman yang berjuang di sini paling tidak ini jadi bahan consideration gitu. Konteks nasionalnya memang undang-undangnya bilang segitu gitu, biar jadi consideration. Makanya pemerintah nge-push geothermal selama Cilacap Ciremai segala macam. Nantinya kalau memang secara politik kayaknya susah dibendung dengan adanya memang power yang besar, paling tidak perusahaannya tadi comply dengan tadi kan aturan-aturan yang memang membrandingkan, apalagi ini renewable energy harus hijau kan. Jadi bisa gerakan riset, ukur aja konsentrat logam berat di sungai, emisi CO2, bener nggak, comply nggak dengan apa yang kalau nggak post secara media, perusahaannya pasti ketakutan karena itu bisa membuat saham itu drop gitu. Jadi menakut-nakuti perusahaan kayak gitu caranya. Syukur-syukur kalau medianya internasional ya, karena itu pasti akan pemegang sahamnya ketar-ketir gitu. Nah, jadi tadi konteksnya renewable energy memang porsi paling besar geothermal, ada nuklir apa segala macam ada, tapi nuklir ini ya sebagai orang nuklir pasti saya cukup concern ke sana kan, tapi ini secara politik ya agak tricky lah. Mau ambil vendor dari Rusia atau Amerika aja itu udah pertimbangannya udah bukan science kan, tapi udah geopolitik gitu kan. Bangladesh kemarin ribut kan ya, Sheikh Hasina diturunkan kan. Ya saya orang mikir, saya nggak tahu itu ada hubungannya atau tidak, tapi dia barusan deal dengan Rosanto gitu, vendor dari Rusia untuk PLTN. Beberapa hari kemudian chaos dan turun gitu. Nah, jadi itu konteks renewable energy, memang lagi pemerintah mau nge-push 23% 2025 yang kayaknya meleset, tapi fakta bahwa Tesla tidak jadi invest itu memang tidak ada pilihan bagi perusahaan-perusahaan untuk comply dengan itu, dan itu yang bisa menjadi bahan kesimpulannya adalah itu bisa menjadi bahan
teman-teman aktivis lingkungan untuk mengatur strateginya ke depannya. Jadi contoh kan keren itu aktivis lingkungan bikin divisi riset yang kerjaannya mengukur kadar konsentrat logam berat di sungai, mengukur polutan gitu kan. Nah, lalu ada teman-teman media yang siap kalau ini ternyata diambang batas untuk memblow up misalkan kayak gitu, untuk ngepost gitu. Konteks ini harus dipahami. Nah, itu terkait lingkungan. Kalau yang detail-detail terkait yang lain itu karena saya baru coba baca-baca tadi, jadi saya kayaknya nggak wise lah informasinya. Saya masih terlalu terbatas untuk mengkomen secara masalah PLTB, pabrik semen di luar apa yang saya sampaikan secara umum dan general ini gitu. Nah, terakhir ya, sebelum ini diskusi awal saja, nanti terakhir sebelum diskusi selanjutnya ya, saya sangat mengapresiasi ya momen-momen seperti silaturahmi seperti ini, karena yang menjaga Indonesia ya kayak gini-gini gitu. Gus Baha itu pernah nyeletuk gini, Islam yang benar yang makan-makan gitu, ngariung kalau kata kalau kata orang Sunda ya, itu celetukan yang biasa kan, tapi maknanya dalam gitu. Kenapa dalam? Coba kalau kita cermati, Indonesia ini sebenarnya ya oke lah ya, maksudnya saya di Amerika ketemu dengan teman-teman dari negara-negara yang jauh lebih parah gitu. Kita ini kan katanya kan secara ekonomi kan PDB-nya kan peringkat berapa belas ya, 20 besar, makanya masuk G20 kan, dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil 5% gitu. Nah, angka itu kayak nggak make sense gitu kalau kita lihat indikator-indikator yang lain. Contoh, mau dilihat dari skor PISA, nah itu sempat ramai juga. Jadi ada namanya skor PISA itu yang mengukur tingkat literasi siswa-siswa usia remaja, literasi verbal, literasi matematik ya. Indonesia peringkatnya drop, nggak jauh beda dengan negara-negara yang sekarang sedang chaos seperti Sudan gitu kan. Mau dilihat indeks corruption perception index, peringkat 80 sekian. Mau dilihat indeks daya saing nasional, peringkat sekian kan, bawah gitu. Kalau dilihat per individu alat ukur tadi, kita itu peringkatnya bawah gitu. Tapi kok ekonomi kita relatif lebih bagus dari negara-negara di Afrika misalkan yang peringkatnya tadi agak sepantaran gitu kan. Apa sih kekuatan yang menjaga Indonesia gitu kan? Apa yang tidak terrecord oleh instrumen-instrumen pengukuran tadi gitu. Nah, yang menjaga Indonesia ini Pak, yang tidak terrecord oleh instrumen-instrumen tadi, modal sosial, di mana saya sama Mas Era kenal 20 tahun yang lalu, masih bisa silaturahmi, dan sekarang ngobrol-ngobrol dengan makan mendoan gitu kan. Orang-orang kayak ibu saya kan, sekarang grup ibu-ibunya itu tiap hari Jumat, mumpung kan lagi viral gerakan Jumat berkah kan, jadi masakannya ditaruh di musola yang jadi meningkatkan peserta sholat Jumat gitu. Tapi itu yang menjaga Indonesia sebenarnya, kumpul-kumpul seperti ini, modal sosial kan kayak gini-gini kan, kita jadi tahu tahlilan. Betul Pak, tahlilan itu aset bangsa yang luar biasa loh Pak. Kan jadi tahu kan, oh si A istrinya habis melahirkan, si B lagi sakit. Nah itu yang harus dijaga, ini yang menyelamatkan Indonesia, sehingga tanpa yang kayak gini-ginian, kita peringkatnya bawah semua, maka kita hampir sama dengan Sudan yang sekarang lagi chaos gitu. Jadi intelektual negara-negara yang sedang ribut itu harus kita undang ke sini, kita ajari tahlilan Pak, kita ajari ngariung kan, kumpul-kumpul, arisan betul kan, sama mau yang pakai versi arisan, mau pakai versi Jumat berkah dan sebagainya, itu sama, itu modal sosial yang sangat-sangat kuat gitu. Dan mudah-mudahan ya dari gini-gini kan, dulu Cokro Aminoto kan gini-gini, Soekarno kan lahir dari gini-gini dan bisa melahirkan 3 ideologinya beda semua, itu Cokro Aminoto, Kartosuwiryo, Soekarno,
Karto Suwiryo, satu lagi yang merah siapa? Muso atau siapa kan? Merah, hijau sama nasionalis itu bisa lahir dari forumnya Cokro Aminoto gitu. Satu kamar dan memang mereka sering diajak gini-ginian kan. Jadi lihat di kamar, Kusno kamu nganggur gak Kusno? Sini ikut kan ngobrol gitu kan. Nah akhirnya si Kusno itulah yang lahir jadi Soekarno. Insya Allah ya Mas nanti akan lahir dari forum-forum seperti ini. Jadi itu saja sebagai pembuka diskusi. Semoga berkah hari Sabtu berkah ini. 30 tahun tidak pernah ya dilarang untuk kumpul-kumpul. Oh ya, 30 tahun dilarang untuk kumpul-kumpul, ternyata kita masih bisa kumpul-kumpul kan. Momennya itu tadi ada tahlilan, ada arisan kan. Dari situ ide-ide bertukar gitu. Karena dari 100 gosip, 2 itu bisa jadi pergerakan muncul di situ. Biasa kita beri tepuk tangan kepada Pak Sul ya. Ajak kalian di subscribe channel Indonesia Bagus. Tada!